Dan ini saya kira sudah waktunya PBNU atau MUI untuk mengeluarkan sebuah maklumat bahwa memang Ba'alawi ini bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal diam untuk para muhibbin. Ini urusannya kita dengan Ba'alawi Yahudi celeng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Salah satu dari petikan narasi Kiai Haji Imaduddin ketika mengadakan debat dadakan dengan Gus Fahrur di Padasuka TV yang tidak ada logo orang duduknya, berarti bukan yang punya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Di situ Kiai Haji Imaduddin mengatakan bahwa kalau menurut beliau itu justru NU, ya, PBNU dan juga MUI itu sudah waktunya memaklumatkan. Memaklumatkan itu berarti kalau dalam bahasa kita itu mengumumkan kalau Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti maksudnya Kiai Imad ini sudah mestinya tesis Kiai Imad itu dibenarkan oleh PBNU dan dibenarkan oleh MUI. Kalau masalah PBNU, saya kira ya cukup kita bisalah menginterpretasikan bahwa sepertinya tidak mungkin, karena Gus Fahrur itu selaku salah satu dari ketua PBNU mengatakan PBNU tidak ada di pihak Kiai Haji Imaduddin. Artinya berseberangan, berarti kalau bahasa gampangnya itu berarti tidak sepakat dengan hasil tesisnya itu. Nah begitu ya. Ya kalau tidak sepakat mana mungkin akan memaklumatkan. Bahkan yang ada malah ada rekomendasi untuk memberhentikan dan sebagainya. Tetapi itu tidak terlalu menarik ya masalah itu ya. Yang jelas kita tahu setidaknya dari petikan narasi Gus Fahrur bahwa kalau PBNU ya jelas posisinya. Ya itu juga bisa kita tahqiq atau bisa kita kokohkan dengan narasinya ketua PBNU-nya, ketumnya ya, ketua umumnya yaitu Gus Yahya itu, bahwa kita ikut mayoritas ulama As-Sawadul A'dzam, nggak usah nyari catatan. Diperkuat lagi dengan pernyataan dari Rois Am ya, kayak Haji Miftahul Ahyar, bahwasanya Ubaidillah itu sedang difitnah, dijadikan bahan olok-olokan. Oh berarti kan tegas ya. Dari Rois Amnya, dari ketua PBNU-nya, bahkan dari salah satu ketua PBNU-nya juga sudah tegas pernyataannya ya. Sekarang yang MUI, nah ini menarik sekali. Nanti saya uraikan apa kaitannya ini dengan gambar-gambar di layar Anda ini. Kalau bicara MUI, kita tahu ya, gambar yang paling pinggir itu Kiai Haji Imaduddin itu jabatannya adalah sebagai ketua di Komisi Fatwa MUI Banten. Seorang ketua itu kan mestinya gampang sekali kalau dia mau menjadikan atau memproses sebuah fatwa. Jadi Kiai Imaduddin tidak usah jauh-jauh ke MUI pusat dulu. Ya coba digodok di MUI Banten dulu. Kalau saya baca di situ dewan pengarahnya itu ada Abuya Muhtadi ya, ada di situ ya. Ya coba digodok di situ dulu. Rilis itu menjadi fatwa MUI. Baru mungkin nanti masuk akal untuk dipertimbangkan di MUI pusat. Kalau Anda sebagai ketuanya saja tidak berhasil memformat itu menjadi fatwa MUI level provinsi, gimana ceritanya mau naik ke level MUI pusat? Kan agak aneh. Anda sebagai ketua komisi fatwanya, kenapa bersuara kepada orang ini sudah saatnya? Kenapa nggak langsung bicara kepada ketua MUI Bantennya saja? Apalagi saya lihat di situ, ya saya juga baru tahu ini, di dalam komisi fatwa MUI Banten itu, ya nama yang saya kenal itu selain Kiai Haji Imaduddin ada dua nama lagi. Yang tengah-tengah itu namanya Kiai Haji Dawa Mualim. Nah, Kiai Haji Dawa Mualim ini saya juga tidak tahu persis kemana arahnya. Apakah setuju dengan tesis Kiai Haji Imaduddin atau tidak? Karena kalau saya perhatikan kontennya, ya mungkin seperti channelnya Gus Arha itu, ya, tidak jelas batal Ba'alawi atau enggak jelas. Ya. Cuma ngupload konten yang seolah-olah kesana tapi enggak jelas gitu. Jadi kalau ditanya menurut kamu batal nggak? Wah nggak tahu kalau masalah itu. Tapi setiap hari kontennya begitu. Ya itu urusan masing-masing aja. Begitu juga Kidawam ini. Kalau kita perhatikan konten-kontennya itu ya, setidaknya dari beberapa judul, 3 judul itu ya. Ketika membahas kitab Ihya lalu diberi judul Bani Alawi. Padahal di situ disebutnya Alawiyah.
Alawiyah, di mana Alawiyah itu dari kata Ali. Kalau Bani Alawi, Alawinya itu kata dasar, bukan dari kata Ali lagi. Jadi Bani Alawi itu Ba'alawi. Kalau Bani Alawi yang Alawinya dari kata Ali lah lucu. Karena Alawi itu sudah nisbi ya, orang yang muntasib kepada Sayyidina Ali, mestinya Bani Ali. Jadi Alawi itu Bani Ali, begitu ya. Ya entah ini framing atau apa. Ini kan pernah bersetegang masalah membaca musnad dan musnid atau apa ya. Mustanad ya kalau nggak salah ya, tapi sudah selesai itu. Tetapi dari konten-konten ini, ya mungkin orang akan menganggap Ki Dawam ini arahnya ke Kiai Haji Imaduddin. Apalagi sudah pernah ada podcast itu, entah bicara masalah apa, dan bahkan mengatakan nanti kita akan berterima kasih kepada orang-orang ini. Ada Gus Fuad, ada Syed Qori, ada siapa itu, ada Gus Abbas dan sebagainya. Artinya bukan terlalu mustahil kalau kita berpikir jangan-jangan Kiai Dawam ini juga pro dengan Kiai Haji Imaduddin. Mungkin cuma tidak ngefloor saja, tidak terang menderang saja. Ya diem-diem lah mungkin ya. Ya kalau masih diam-diam tapi kemungkinan pro, berarti kan Kiai Haji Imaduddin di dalam komisi fatwa itu ada satu kekuatan yang mungkin diajak dengan Ki Dawam diskusi. Ada satu lagi yang bawa, Kiai Haji Tobari Syadzili. Saya juga tidak tahu persis beliau ini kemana arahnya. Cuma pernah beliau itu membuat satu postingan, di mana dalam postingannya itu ingin dipertegas bahwa walaupun ya mohon maaf itu sudah dibedah oleh Gus Rumel, itu keliru nama orang ya. Tetapi setidaknya di sini saya tidak mau bicara polemik salah orangnya. Kiai Tobari Syadzili ini pernah ingin ya, menyampaikan bahwasanya Ahmad itu wafatnya saja tahun 240. Di mana setelah menulis itu diberi catatan di bawah, Ahmad ini maksudnya adalah Ahmad bin Isa ya. Bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi, berarti leluhurnya Ba'alawi toh. Kalau wafatnya saja 240, sementara yang kita dengar dari ceritanya habaib dari kitab-kitab mereka, itu Ahmad itu hijrahnya tahun 317. Gimana cerita orang yang wafat 240, 317 masih hijrah? Ini kan seperti ingin mengokohkan bahwasanya ada yang salah dengan klaim-klaim dari kitab-kitab Ba'alawi itu. Nah, kan begitu kalau kita interpretasikan ya. Walaupun ternyata setelah dibedah itu salah orang. Ini justru Ahmad yang bukan jalurnya Ali Al-Uraidi, tetapi menyatu dari Ali Al-Uraidi itu di atasnya ya. Jadi putra Ali Zainal Abidin itu ada yang bernama Muhammad ya, ada saudaranya Muhammad itu. Ya, jadi ini bukan jalur Ali Al-Uraidi, bukan jalur juga Musa Al-Kadhim, tetapi menyatu di atasnya, yaitu di Muhammad Bakirnya ya. Ya itu kan masalah mungkin keliru ketelisut membaca kitab atau apa ya. Kenapa? Karena di sini anaknya malah lain lagi ya. Anaknya di sini ada juga yang nama Muhammad, tapi ada yang namanya Zaid, ada yang namanya Husain. Sementara kalau yang Ahmad bin Isa Arumi itu anaknya 3, ini Sajarah Mubarakah ya. Yang namanya Muhammad, Ali dan Husain, nggak ada yang namanya Zaid. Dan ini adalah Ahmad yang ada di Irak, yang jalurnya yang ke Zaid Asy-Syahid ya. Zaid Asy-Syahid itu yang putra dari Ali Zainal Abidin, bukan yang dari jalur Muhammad Al-Bakir lalu menurunkan klan Al-Uraidi dan juga Musa Al-Kadhim. Itu bisa Anda baca di postingannya Gus Rumel ya. Udah dijelaskan di situ. Tetapi setidaknya ini kan ada upaya ingin menunjukkan bahwasanya memang ada masalah dalam nasab Ba'alawi itu, atau mungkin ingin menunjukkan bahwa ada benarnya juga tesis Kiai Imaduddin kalau Ba'alawi batal. Walaupun saya tidak akan berkata demikian. Mungkin Kiai Haji Tobari ini hanya ingin menyampaikan temuan beliau saja, bahwasanya ternyata Ahmad bin Isa itu ya tidak mungkin hijrah ke Hadramaut di tahun 317. Kenapa? Karena tahun 240 sudah wafat, kan begitu kalau gampangnya. Ya wallahu alam apa maksudnya ya. Tetapi misalnya tidak jelas lah kemana arahnya Kiai Tobari Syadzili ini ya. Setidaknya kan bisa diajak diskusi oleh Kiai Haji Imaduddin itu. 3 orang dalam komisi fatwa, ketuanya. Selesai itu. Bicarakan saja internal mereka lalu rilis menjadi fatwa MUI. Kan tidak berlebihan kalau kita berpikir seorang ketua fatwa ingin menyampaikan pendapatnya dikemas menjadi fatwa MUI-nya. Ya kan dia ketuanya, Pak. Apalagi kalau pakai pola pikir Kiai Haji Imaduddin, Pak Sugeng aja, Dokter Sugeng aja yang kita tidak tahu sebagai apa di BRIN, ketika menyampaikan DNA begini begitu, Kiai Haji Imaduddin berani sekali mengatakan BRIN. Jadi Pak Sugengnya hilang, langsung dinaikkan kepada BRIN.
Walaupun sampai sekarang kok nggak ada yang berani mengatakan MUI Banten membatalkan Ba'alawi. Padahal yang mengucapkan itu yang berhari-hari sampai setahun itu ketua lembaga fatwanya. Ya, ini agak-agak sebetulnya. Malah menyuarakan keluar sudah saatnya. Nah kalau sudah saatnya kenapa Bapak tidak lakukan gitu loh. Ya dimulai dari Bapak yang Bapak pimpin saja. MUI Banten aja dulu. Ya ajak ketua MUI-nya, ajak rapat itu. Ini sama dengan apa bahasanya ya? Mungkin seorang ayah yang punya anak perempuan, sebetulnya kan dia yang menikahkan anak itu yang paling gampang. Tapi kok bicara ini orang ini sudah saatnya dinikahkan lah. Ya kan bapak yang nikahkan, ya bapak lah nikahkan. Selesai masalah ya. Kalau itu nggak terjadi tapi tiba-tiba bicara keluar, justru kita yang bingung. Sebetulnya bapak bisa nggak itu? Bisa nggak MUI Banten itu memfatwakan Ba'alawi batal? Kalau tidak bisa, kenapa tidak bisa? Sementara bapak sebagai ketua lembaga fatwanya berpendapat begitu dan sangat yakin. Itu pertanyaannya ya. Itu pertanyaannya. Kenapa konten saya akhir-akhir ini hanya seperti ini saja? Ya karena saya kira polemik nasab ya begitu-begitu saja. Saya belum pernah melihat ada temuan terbaru dari mereka ini. Muter-muternya di situ saja. Jadi saya menghemat saja untuk membuat tanggapan yang terlalu berkelas lah. Cukup begini-begini saja ya. Kita rangkai puzzle-puzzlenya saja ya. Biar semakin terang menderang arahnya kemana. Allahumma dina ada sabil.